Kristen itu seharusnya menjadi Islam. Jangan menjadi ke-Yahudi-Yahudian. Karena sesungguhnya Yesus hanya untuk Bani Israel tok. Dan Kristen ini bukan Bani Israel. Oleh karena itulah kemudian satu-satunya jalan hanya Islam. Sebagaimana yang diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Di sini saya akan membacakan untuk teman-teman semua. Matius 15 ayat 24 ya. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Kenapa Yesus harus mengatakan bahwasan dia diutus hanya kepada domba-domba yang hilang daripada umat Israel? Domba-domba ini artinya umat. Hilang artinya apa? Sesat. Artinya secara literalnya itu, Yesus datang kepada umat yang telah tersesat. Kenapa Yesus harus mengatakan bahwasan aku diutus hanya kepada mereka? Karena Yesus datang kepada mereka itu untuk menegakkan kembali hukum Taurat yang sudah ditinggalkan mereka, maka mereka itu dikatakan sesat. Kalau mereka tidak meninggalkan hukum Taurat, berarti mereka tidak sesat. Karena Yesus sudah melihat mereka telah tersesat, maka Yesus datang kepada mereka untuk menyelamatkan mereka. Yang pertama. Yang kedua, apa alasan Yesus datang kepada mereka? Di zaman kedatangan Yesus, di zamannya kasih karunia Allah, bangsa yang mau menyembah kepada Tuhan hanyalah bangsa Israel. Tidak ada bangsa lain yang mau menyembah kepada Tuhan. Maka Tuhan datang itu harus tertuju kepada bangsa yang mau menyembah kepada Dia. Jadi fokus utama berkaitan tentang keselamatan itu harus tertuju kepada bangsa Israel. Nah, setelah tersampai kepada bangsa Israel, barulah keselamatan itu akan disebarkan kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi kalau bangsa Israel saja belum bisa diselamatkan, lalu bagaimana bangsa-bangsa lain akan diselamatkan? Tuhan sudah berjanji kepada Abraham bahwasan olehmu seluruh kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Artinya, bangsa Israel terlebih dahulu harus diselamatkan dulu, baru kabar baik itu harus diberitakan kepada bangsa-bangsa lain. Maka Yesus ketika datang kepada mereka, apa kata Yesus kepada mereka? Satu titik iota pun dari hukum Taurat tidak akan dibatalkan. Kalau kamu membatalkan berarti kamu sesat. Yesus mengajak mereka, Yesus menegakkan kembali hukum Taurat kepada mereka. Jangan sampai kamu meninggalkan hukum Taurat. Kalau kamu meninggalkan hukum Taurat, maka kamu tersesat. Tetapi apa yang dilakukan mereka ketika Yesus berkata kepada mereka bahwasan sampai kiamatmu satu iota daripada hukum Taurat tidak akan dibatalkan? Mereka adalah bani pembangkang. Mereka selalu membangkang tentang apa yang dikatakan oleh Tuhan. Inilah sifatnya orang Israel, adalah pembangkang. Lalu berikutnya, apakah keselamatan yang dibawakan Yesus dari surganya, apakah masih diperuntukkan kepada mereka? Tidak lagi. Ketika mereka sudah membangkang tentang apa yang dikatakan oleh Yesus, ketika Yesus menegakkan kembali hukum Taurat kepada mereka, mereka membangkang. Ketika Yesus mengatakan aku dan Bapakku adalah satu, mereka membangkang. Ketika Yesus mengatakan bahwasan kamu melihat aku, kamu telah melihat Bapakku. Ketika Yesus mengatakan bahwasan jika kamu tidak percaya bahwasan akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu, mereka membangkang. Maka karena mereka membangkang tentang perkataan Yesus, maka Yesus mengatakan kepada mereka di Matius 21 ayat 43, hak kerajaan Allah telah diambil daripadamu, akan diberikan kepada satu yang bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan. Jadi hak keselamatan seharusnya diperuntukkan kepada Bani Israel itu telah dicabut dari mereka dan diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Artinya Israel zaman dulu sudah selesai, sekarang menjadi Israel yang baru. Israel yang baru itu siapa? Orang Kristen. Umat pilihan yang sekarang itu bukan Israel lagi, tetapi orang Kristen yang menjadi umat pilihan Allah. Israel yang lalu adalah bangsa pembangkang, hak keselamatan sudah dicabut dan sudah diberikan kepada orang Israel, orang Kristen. Maka Yesus berkata kepada murid-muridnya begini, di Markus 16 ayat 16 ya, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Lukas 24 ayat 47,
Dan lagi dalam namanya Baik, terima beritakan kasih Bang Bawasan. Waktu sudah habis. Oke. Aduh, sayang sekali Bawasan. Udah habis ya Bawasan. Silakan untuk Gurunda Zuma. Iya, baik. Terima kasih Meme Bos atas paparannya. Yang menarik di sini ketika saudara mengatakan bahwasanya Israel baru adalah Kristen. Itu adalah hal yang sangat mustahil, Bung. Mustahil. Israel itu dari sejak mereka didatangkan Abraham sebagai bapak, mengajarkan ajaran tauhid satu Tuhan, mengajarkan ajaran yang kemudian menjadi ketetapan dan ketentuan kepada mereka. Sunat itu adalah perjanjian kekal dan tidak boleh dirubah. Yang ketiga, ketika kemudian datang ketetapan kepada mereka, mereka diajarkan untuk berkorban hewan. Tiga pola ini tidak bisa dirubah. Jadi ketika ada kerajaan yang datang, itu adalah kerajaan yang diambil dari mereka, bukan kerajaan yang dibuat-buat. Makanya di dalam kitabnya orang Yahudi diterangkan di dalam Kejadian 49 nomor 10. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari kakinya, sampai dia di sini adalah oknum yang akan datang. Oknum di sini tentu adalah orang yang kemudian mampu, orang yang mampu menegakkan hukum-hukum dari Tuhan yang diajarkan kepada Abraham dan seterusnya. Hukum-hukum Tuhan itulah yang harus kemudian didatangkan dan ditegakkan. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, tidak akan pergi ke Kristen, mustahil. Mustahil pergi ke Kristen, mustahil. Atau lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Ajaran Kristen tidak mampu menaklukkan bangsa-bangsa, sangat disayangkan. Tidak mampu. Ajaran apa yang bisa menaklukkan bangsa-bangsa di dalam ajaran Kristen? Tidak ada. Tidak ada tuh. Nah, oleh karena itulah kemudian satu-satunya kerajaan yang kemudian diambil dari Yehuda untuk menegakkan hukum-hukum di atas muka bumi ini tak lain dan tak bukan yang tadi, litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim wala'allahum yatafakkarun. Maka yang tadinya hukum ini datang kepada Bani Israel diambil, disempurnakan kemudian oleh Allah melalui Islam. Maka Islam ketika datang kafatan linnasi, untuk seluruh umat manusia. Sementara Yesus dipaksakan menjadi untuk seluruh umat manusia. Tak ada kekuatan di atas muka bumi ini yang bisa melumpuhkan dan mematikan pernyataan Yesus. Aku diutus hanya kepada domba. Itu dulu. Jangan domba yang hilang, domba aja dulu. Sedangkan di luar Bani Israel tidak disebut domba. Di luar Bani Israel disebut guguk, disebut serigala. Jadi bagaimana mungkin kemudian yang tadinya jelas aku diutus hanya kepada domba, kok tiba-tiba berubah menjadi guguk, tiba-tiba berubah menjadi serigala. Ini yang perlu dipahami oleh saudara saya Meme Bos. Karena saudara mengatakan bahwa Anda mewakili diri Anda sendiri, harusnya ketika kita berdialog seperti ini, Anda membawa data bahwa Yesus itu mengajarkan dirinya diutus kepada guguk atau diutus kepada serigala. Ingat, domba itu Bani Israel. Saudara bukan Bani Israel. Kristen itu bukan Bani Israel. Bani Israel hanya ada 12 suku ras, dan itu mereka semua berdarah Yakub. Sementara saudara bukan. Ini yang perlu kita bahas malam ini. Karena kenapa? Kejadian 49:10, kerajaan itu diambil dan diberikan kepada yang berhak menaklukkan bangsa-bangsa. Demikian. Baik, terima kasih Bang Zuma. Silakan. Bawasan. Silakan Bawasan. Oke, baik, terima kasih paparan Bang Zuma, sangat bagus sekali ya. Jadi begini ya. Berkaitan tentang apa yang dikatakan oleh Yesus bahwasan dia diutus kepada domba-domba yang hilang daripada umat Israel, saya sudah menjawab ya. Tujuan Yesus mengatakan bahwasan dia diutus kepada domba-domba yang hilang daripada umat Israel ini adalah untuk menegakkan kembali hukum Taurat kepada mereka, karena mereka sudah tersesat.
mereka meninggalkan hukum Taurat, artinya mereka tersesat. Maka Yesus harus menegakkan kembali hukum Taurat kepada mereka, supaya apa? Supaya mereka tidak sesat, tetapi pada kenyataannya mereka adalah bangsa pembangkang. Jadi saya sudah katakan tadi bahwasan Israel yang lama itu sudah selesai. Sekarang sudah menjadi Israel yang baru, yaitu orang Kristen. Israel yang lama adalah Israel pembangkang yang tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka sudah selesai. Yesus mengatakan dia dan Bapaknya adalah satu, mereka pembangkang. Jadi Yesus sudah mencabut hak keselamatan itu seharusnya diberikan kepada mereka, itu sudah selesai. Dicabut hak keselamatan itu. Maka hak keselamatan itu diberikan kepada bangsa lain. Maka sebelum dia mencabut hak keselamatan itu dari bangsa Israel, dia berpesan kepada murid-muridnya bahwasan dia itu bukan hanya diperuntukkan kepada bangsa Israel saja, tetapi diperuntukkan kepada segala bangsa. Contoh dia mengatakan begini, bukan hanya kepada Israel saja aku berdoa, tetapi untuk dunia aku berdoa. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Setiap orang yang percaya, itu dikatakan setiap orang. Setiap orang berarti itu secara general, secara universal. Tidak diperuntukkan kepada satu bangsa saja. Lalu untuk mendukung tentang apa yang dikatakan oleh Yesus bahwasan dia tidak diperuntukkan hanya kepada Bani Israel saja, tetapi diperuntukkan kepada bangsa-bangsa, kita mengutip salah satu perkataan Yesus di Yohanes 10 ayat 16 ya. Dan ada lagi padaku domba-domba yang lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Di sini dikatakan domba-domba yang lain yang bukan dari kandang ini. Berbicara tentang kandang artinya berbicara tentang satu kaum. Kaum itu siapa? Kaum itu adalah Bani Israel. Artinya kedatangan Yesus ke dunia ini bukan hanya ingin menyelamatkan kepada Bani Israel, bukan hanya fokus untuk Bani Israel, tetapi dia juga akan memberikan keselamatan kepada bangsa-bangsa lain. Maka dia memberikan amanahnya kepada murid-muridnya untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa, bahkan sampai ke ujung bumi. Itu yang diinginkan oleh Yesus. Jadi kalau berkaitan tentang keselamatan ini, sudah pasti kami orang Kristen selamat, karena kami mengenal Tuhan dari murid-murid Yesus. Nah, sekarang menjadi persoalan di dalam Muhammad. Waktu saya 1 menit, saya rasa saya bisa menyampaikan ini. Saya ingin menyampaikan kepada teman-teman, apakah Muhammad ini adalah penggenap janji Allah kepada Abraham? Tidak ada. Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham. Ismail tidak masuk kategori sebagai pintu iman bagi seluruh bangsa-bangsa. Tetapi yang masuk kategori sebagai pintu iman bagi seluruh bangsa-bangsa itu hanya Ishak. Kita melihat di Kejadian 21 ayat 12 ya. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, jangan sebal hatimu, karena hal anak budakmu itu dalam segala yang dikatakan Sarah padamu haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunan Allah yang berasal dari Ishak. Nah, kita lihat setelah Ishak lahir, apa yang Tuhan berbicara kepada Ishak? Kita lihat di sini ya. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan mendapatkan berkat. Kejadian 24 ayat 4. Baik, habis waktu saya? Waktu Aduh, sayang sekali ya. Sudah habis ganteng. Iya. Silakan, Gurunda Zuma. Tafadhol, Gurunda. Baik, Islam itu didatangkan oleh Allah melalui keturunan Nabi Ismail alaihi salam, dari keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam sampai kepada Nabi Ismail, lalu kemudian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Kristen mentoknya hanya di Paulus. Paulus ini kita tidak tahu ia dari mana, keturunan siapa ini. Yesus tidak mengajarkan konsep selain daripada la ilaha illallah inni Rasulullah. Itu konsep Yesus, tidak bisa dibantah oleh siapapun. Kalau ada yang membantah, pasti tidak relevan dengan jalan yang kemudian didatangkan oleh Allah melalui Yesus kepada Bani Israel. Satu hal yang perlu menjadi renungan buat saudara Meme,
Keluaran 20 nomor 5. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Elohim adalah ilah yang pencemburu, yang membalaskan kesalahan bapak kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Kenapa Islam itu datang di abad ke-7? Karena keturunan keempat dari pembenci Allah ini harus dihabiskan dulu. Dibiarkan oleh Allah terkatung-katung di dalam kesesatan, dan itu menjamur sampai hari ini. Keturunan pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai kepada keturunan yang ada sekarang ini. Maka ketika kemudian Islam datang, keturunan yang kelima diberikan oleh Allah hadiah untuk dipertemukan dengan umat Islam. Didatangkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diserukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada keturunan yang keenam dan kelima dan ketujuh. Dikatakan oleh Allah, ya ahlal kitab, diajak mereka keturunan kelima dan keenam ini, wahai ahli kitab, keturunan yang keenam yang ketujuh, telah datang kepadamu Rasul kami, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jelas itu. Berdasarkan Keluaran 20 sampai 20 nomor 5, dan juga ada dalam kitab ulangannya Nabi Musa di dalam bab 5 nomor 9. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Elohim adalah Tuhan yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya yang ketiga, keempat dari orang-orang yang membenci aku. Siapa mereka yang membentuk Tuhan dalam rupa manusia? Mereka pembenci-pembenci Tuhannya Bani Israel. Siapa yang mengajarkan Tuhannya Bani Israel mengosongkan diri, menjadi manusia, menjadi mayat, bangkit menjadi Tuhan, menjadi saingan ketuhanan daripada Tuhannya Bani Israel? Mereka lah pembenci-pembenci Tuhannya Bani Israel. Lalu kemudian keturunannya sampai keturunan keempat itu dibalaskan dendamnya oleh Tuhan. Tuhan tidak memberikan petunjuk kepada mereka. Berdasarkan Ulangan 5 nomor 9, Keluaran 20 nomor 19. Itu poin yang harus saudara-saudari. Sehingga Islam datang setelah keturunan keempat ini habis. Setelah keturunan keempat ini kemudian benar-benar terombak-ambing di dalam kesesatan, barulah kemudian Allah menurunkan baginda Rasulullah Muhammad SAW dan menyeru kepada keturunan selanjutnya. Wahai ahli kitab, telah datang kepadamu Rasul kami, memberikan petunjuk, menjelaskan dari banyak kitab yang kamu sembunyikan dan membiarkan banyak untuk tidak dijelaskan. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Nah sekarang ketika keturunan ini kemudian dibenci oleh Allah, Kristen di mana pada saat itu? Kristen tak masuk dalam golongan. Itu yang perlu saudara pahami. Silakan. Baik, terima kasih. Silakan, ayo guys, tap layar 1100, 1200 viewers, ayo tap layar. Silakan, Meme. Oh. Aku tambahin boleh nggak Bang? Oke, baik. Bang Me. Jangan dulu Bang, jangan dulu, nanti konsentrasiku hilang nanti. Jangan dulu, silakan, Meme. Oke, baik, saya lanjutkan ya. Jadi berkaitan tentang penyembahan terhadap Allah lain, saya belum respon ya. Karena memang nanti itu biasa Meme Bos akan menyimpannya di detik-detik terakhir ya. Tapi di sini saya ingin fokus kepada apakah Yesus itu diperuntukkan hanya kepada Bani Israel ataukah diperuntukkan kepada bangsa-bangsa ya. Saya mungkin mengutip salah satu ayat yang terkonfirmasi di dalam Lukas 24 ayat 47 ya. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Yesus mengatakan bahwasan berita tentang pertobatan ini akan diberitakan mulai dari Yerusalem sampai kepada bangsa-bangsa. Itu yang diinginkan oleh Yesus. Apakah yang diinginkan oleh Yesus ini akan terrealisasi atau tidak? Ternyata terrealisasi. Maka Yesus menyampaikan amanah kepada murid-muridnya di Matius 28 ayat 19-20. Aku berkata kepadamu, telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka segala sesuatu yang telah kuajarkan kepadamu, aku senantiasa sampai kepada akhir zaman.
Yang diinginkan oleh Yesus adalah pertobatan kepada mulai dari Yerusalem sampai kepada bangsa-bangsa lain. Lalu dia memberikan amanah kepada murid-muridnya untuk memberitakan Injil. Nah, setelah dia memberikan amanah kepada murid-muridnya ini, kira-kira mereka melakukan atau tidak? Mereka melakukan. Apa buktinya mereka melakukan? Bahwasan mereka harus mengikut apa yang diperintahkan oleh Yesus. Kita baca di Kisah Para Rasul ayat 14 ayat 6-7. Setelah rasul-rasul itu mengetahuinya, menyingkirlah mereka ke kota-kota di Likaonia, yaitu Listra dan Derbe dan daerah sekitarnya. Di situ mereka memberitakan Injil. Kisah Para Rasul 2 ayat 41-42. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberikan diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah banyak. Jadi Yesus memberikan amanah kepada murid-muridnya untuk memberitakan Injil ini. Murid-muridnya melakukan itu. Nah, lalu untuk bangsa-bangsa ini tugasnya apa? Ternyata untuk bangsa-bangsa ini tugasnya adalah Paulus. Paulus menyampaikan kepada Ananias bahwasan Paulus ini akan dijadikan alat oleh Yesus sebagai pemberita namanya kepada bangsa-bangsa. Dan terbukti Paulus mengikuti apa yang diperintahkan oleh Yesus, bahwasan Paulus akan dijadikan alat untuk memberitakan nama Yesus kepada bangsa-bangsa lain. Dan terbukti semua itu dilakukan oleh Paulus. Sekarang orang Kristen, kami adalah bangsa Goyim, nenek moyang kami bangsa Goyim. Kami mengenal Tuhan dari mana? Kami mengenal Tuhan, nenek moyang kami itu mengenal Tuhan itu dari pemberitaan dari Paulus. Nenek moyang kami itu mengenal Tuhan dari pemberitaan siapa? Pemberitaan para rasul yang diberikan amanah oleh Yesus. Jadi kami sudah sah sekarang. Sah menjadi umat Allah, sah sebagai umat yang umat yang menggenapi janji Allah kepada Abraham. Yang menjadi persoalan di sini, apakah Muhammad menggenapi janji Allah? Tidak. Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub tidak akan pernah mau menyampaikan kabar baiknya kepada bangsa lain. Kenapa dia tidak mau menyampaikan kabar baik kepada bangsa lain? Karena Israel itu sudah ditentukan sebagai pintu iman bagi seluruh umat manusia. Tuhan mengatakan kepada Tuhan mengatakan kepada Yesaya 49 ayat 3. Ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Tuhan itu hanya mau menyatakan keagungannya, kebesarannya, kemahakuasaan itu melalui Israel. Seluruh kaum di muka bumi akan mendengarkan kebesaran Tuhan itu dari mereka. Dan orang Kristen mendengarkan kemahakuasaan Tuhan, kebesaran Tuhan itu dari bangsa Israel. Kami mengenal Tuhan dari mana? Kami mendengar kemahakuasaan Tuhan itu dari mana? Kami mendengar keagungan Tuhan dari siapa? Dari bangsa Israel. Oke, terima kasih. Terima kasih. Silakan Bang Zuma. Gerunda Zuma, Iya, baik. silakan. Aku Baik. boleh tambahin nggak? Boleh tambahin meme ya? Bentar, Bang. Bentar. Nanti Bang Masa ya, sabar ya. Nanti habis head-to-head ini ya, nanti Bang Masa silakan. Iya. Silakan Abang dah. Oke. Jadi Al-Quran itu datang dengan terang benderang, mengajarkan bahwasanya Allah pencipta langit dan bumi telah berkarya melalui Nabi Abraham alaihissalam, keturunan Nabi Ishak, dan seterusnya sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. Itu tidak dipungkiri, itu ajaran Islam. Tetapi permasalahannya kemudian adalah ajaran yang datang kepada Bani Israel itu kemudian ditolak dan diporak-porandakan kemudian oleh sebagian besar dari kalangan Bani Israel itu sendiri. Bahkan Yesus mengatakan di dalam Matius 23 nomor 15, celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai ahli kitab, celakalah engkau wahai orang Farisi. Bahkan kecaman-kecaman Yesus hampir seluruhnya ditujukan kepada Bani Israel. Celakalah engkau wahai keturunan ular beludak, celakalah engkau wahai orang buta, celakalah engkau, celakalah engkau, celakalah engkau, dan seterusnya. Kepada siapa Yesus mengatakan itu? Kepada orang-orang Yahudi, kepada oleh ahli Taurat, dan seterusnya. Lalu kemudian indikasi penyesatan yang dilakukan kemudian kepada umat manusia juga diawali dari sana. Itu jelas itu. Sedangkan para nabi-nabi itu dibunuh oleh mereka, utusan Tuhan itu dibunuh oleh mereka. Itu jelas dikatakan di dalam kitab saudara sendiri. Untuk itulah kemudian saya mengatakan bahwasanya ketika Yesus itu datang kepada Bani Israel, dia mengakui lisannya sendiri
bahwa aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Anda bukan umat Israel. Kemudian coba Anda lihat ketika lisan saudara mengatakan, kami mengenal Tuhan, kami mengenal kebenaran. Mengenalnya dari mana? Mengenalnya dari Paulus. Ini sudah kartu asnya sebenarnya. Ketika Anda sudah mengakui Paulus sebagai sumber ajaran saudara, inilah Anda sudah kena terhadap apa yang dinubuatkan oleh Yesus. Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai ahli Taurat, engkau menjelajahi daratan, engkau menyeberangi lautan, mentobatkan orang di luar Yahudi untuk masuk menjadi pengikut agamamu, dan setelah menjadi pengikutmu, kau membuat mereka menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Ini sudah 3 bulan, Bung, materi ini. Belum ada seorang Kristen yang mampu menunjukkan siapa ahli Taurat, siapa orang Farisi yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, meninggalkan tanah Yerusalem, membuat orang Romawi bertobat dan menjadi pengikutnya selain Paulus. Belum ada. Satu-satunya pemain tunggal adalah Paulus. Dan malam ini Anda akui bahwa dia adalah ahli Taurat, dia adalah orang Farisi yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, membuat sebuah agama baru, dan pengikutnya menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada dia sendiri. Itu fakta, dan itu Anda sudah akui. Anda coba lihat di dalam Matius 23 nomor 15. Jelas sekali yang memenuhi daripada nubuatan Yesus itu adalah Paulus. Kecuali malam ini disaksikan 1.300 orang di TikTok yang ada di Komal kita, dan juga di channel-channel yang berafiliasi dengan Komal ini. Anda mampu membuktikan satu orang Farisi selain Paulus yang mendirikan agama di luar agama Yahudi, maka saya katakan sekali lagi, ini tantangan buat saya. Kalau Anda bisa menunjukkan ada orang Farisi selain Paulus yang mendirikan agama di luar Yahudi, maka saya tutup Komal dan saya berhenti menjadi apologet. Silakan. Baik, terima kasih. Silakan. Wih, semakin panas. Ayo, Me. Silakan. Terima kasih, paparan Bang Juma sangat bagus ya. Jadi begini, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman bahwasan yang mencabut hak keselamatan yang diperuntukkan kepada orang Yahudi, yang mencabut hak keselamatan sebagai umat pilihan Allah itu bukan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang mencabut berkaitan tentang umat pilihan Allah, berkaitan tentang hak keselamatan kepada umat pilihan Allah yaitu orang Yahudi, itu bukan Allah Subhanahu wa taala, tetapi Yesus yang mencabut. Yesus sudah saya katakan tadi, Yesus mencabut hak keselamatan, lalu berkaitan tentang umat pilihan sudah dicabut oleh Yesus di Matius 21:43 tadi. Lalu akan diberikan kepada siapa? Akan diberikan kepada orang-orang yang mau memberikan dirinya dibaptis, yang mau menerima Injil sebagai jalan kebenaran sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Yesus. Lalu siapakah kategori yang mendapatkan gelar sebagai umat pilihan Allah, mendapatkan hak warisan sebagai keselamatan itu siapa? Ya orang Kristen. Apakah orang Muslim memberikan diri mereka dibaptis? Tidak. Mereka membangkang tentang apa yang diperintahkan oleh Yesus. Apakah orang Islam menjadikan Injil sebagai jalan kebenaran? Tidak. Mereka memberontak tentang apa yang dikonfirmasikan di dalam Injil berkaitan tentang Yesus. Ketika Yesus mengatakan aku dan Bapakku adalah satu, mereka sama seperti orang Israel zaman dulu. Mereka membantah. Ketika Yesus mengatakan siapa yang melihat aku dia telah melihat Bapakku, mereka membantah sama seperti orang Yahudi dahulu. Jadi tidak ada bedanya umat Muslim sekarang dengan Israel zaman dulu, itu tidak ada bedanya. Membangkang tentang apa yang dikatakan oleh Yesus. Maka konsekuensinya ketika kalian membangkang, apa kata Yesus kepada kalian? Iblislah yang menjadi bapakmu karena engkau tidak menangkap firmanku. Jadi hak keselamatan yang dicabut oleh Yesus tidak akan pernah diberikan kepada orang Muslim. Yang diberikan itu kepada orang-orang yang memberikan dirinya dibaptis. Jadi tidak akan pernah diberikan kepada orang Muslim. Yang menjadi persoalan di sini, orang Muslim itu mengklaim bahwa Nabi Muhammad itu adalah penggenapan para nabi sebelumnya. Ini yang menjadi persoalannya. Yang menjadi persoalannya apa? Tuhan tidak pernah menetapkan keturunan Ismail sebagai pintu iman, sebagai pintu keselamatan. Tidak ada. Tetapi Tuhan hanya menetapkan satu orang manusia yang bernama Ishak sebagai pintu iman bagi seluruh umat manusia.
Nah, kalau Ishak dijadikan sebagai pintu iman bagi seluruh umat manusia, lalu Ismail ini akan dijadikan apa? Ismail hanya dijadikan sebagai bangsa yang besar. Lalu Muhammad ini keturunan siapa? Dia keturunan Ismail. Apakah Muhammad berhak untuk menggenapi janji Allah? Tidak. Karena keturunan Ismail tidak akan dijadikan sebagai pintu iman. Berarti Muhammad menggenapi janji siapa? Tidak ada. Tuhan Abraham, Ishak, dan Yakub tidak akan pernah mau menyatakan keagungan kepada bangsa lain. Terkonfirmasi di dalam Yesaya 49 ayat 3 tadi. Hanya kepada Israel aku mau menyatakan keagunganku, maka seluruh bangsa-bangsa berdulun-dulun datang ke sana untuk mengenal aku. Lalu Tuhan yang menyatakan keagungan, kebesaran, kemahakuasaan di dalam Gua Hira melalui Jibril kepada Muhammad ini Tuhan yang mana? Nah, ini yang menjadi persoalan terbesar di dalam Alkitab ini. Ini yang menjadi persoalan yang tidak akan bisa dijawab. Alkitab membantah bahwasan Tuhan tidak akan pernah menyampaikan kabar baik kepada bangsa lain karena dia sudah menetapkan keturunan Ishak sebagai pintu iman. Lalu menjadi persoalan ini, Muhammad mendapat kabar keselamatan di dalam Gua Hira melalui Jibril, mendapatkan informasi bahwasan Allah Subhanahu wa taala ini Maha Besar ini Tuhan yang mana ini menyatakan keagungan kepada Muhammad di dalam Gua Hira ini menjadi persoalan Tuhan yang mana ini? Kalau Bang Juma mengatakan Tuhan yang menyatakan keagungan kepada Muhammad di dalam Gua Hira melalui Jibril ini adalah Tuhannya para nabi, tidak mungkin. Tuhannya para nabi sudah menegaskan kepada Yesaya, hanya kepadamu lah aku menyatakan keagunganku. Israel, kepadamu ya aku mengatakan kebesaran. Ini adalah sesi terakhir. Tadi meme bos yang buka, maka nanti closingnya sama Bang Zuma. Setelah ini TikTokan. Jadi silakan diatur waktu untuk bicaranya, untuk memberikan kepada pihaknya masing-masing. Nanti Mas Ha juga boleh ikutan. Jadi biar lebih interaktif, ini adalah sesi terakhir dari timer. Nanti silakan untuk TikTokan. Silakan Abang Dazuma. Oke, baik. Jadi sederhana sebenarnya kalau kita ingin memahami dengan logika sehat dan data-data yang ada. Yesus datang kepada Bani Israel berdakwah hanya 3 tahun, kemudian ditolak oleh umatnya. Ajarannya di-cut, berhenti sampai di situ. Gak ada lagi ajaran. Yesus hanya untuk Bani Israel. Udah selesai. Lalu apakah kemudian keturunan Adam alaihissalam dibiarkan yatim piatu tanpa pengajaran, tanpa rasul? Tidak mungkin. Yesus datang hanya untuk Bani Israel tok. Ini yang tidak bisa dipatahkan. Satu, Yesus hanya untuk Bani Israel. Kedua, di tengah-tengah Bani Israel akan muncul kemudian ahli Taurat, orang Farisi yang keluar kemudian dari Yerusalem mengajarkan tentang suatu konsep keagamaan, dan pengikut agamanya adalah orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada Paulus itu sendiri. Nah, sekarang kalau saudara bisa menunjukkan ada orang Farisi yang mendirikan agama sebagai penerus daripada ajaran Bani Israel para nabi, tunjukkan siapa itu. Tunjukkan siapa itu. Sedangkan ketika kemudian ajaran Tuhan datang kepada Bani Israel, itu hanya untuk Bani Israel. Lalu ajaran untuk seluruh manusia setelah Bani Israel, siapa yang mau ngajarin? Yesus? Tidak mungkin. Karena Yesus telah mengurung dirinya dengan mengatakan, aku hanya untuk Bani Israel. Makanya muncul penyesat yang keluar dari Israel mengajarkan sebuah agama, di mana agama itu hasil daripada rampokan terhadap ajaran Bani Israel. Diajarkan keluar, lalu diimani oleh orang hari ini. Kecuali saudara bisa membuktikan bukan Paulus yang keluar dari Bani Israel, Bang Suma, tetapi ada orang Farisi namanya si Fulan, agamanya ini dan seterusnya, tapi ternyata kagak. Ini adalah PR besar buat gereja, buat Kristen sedunia. Siapa orang Farisi yang keluar dari tanah Israel, yang mengajarkan sebuah agama yang menyesatkan banyak orang dan pengikutnya menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri? Itu PR. Nah, kemudian sepengetahuan kita mengkaji Bible, yang dimaksud Bani Israel di mana Yesus diutus itu adalah Bani Yakub. Yang dimaksud domba di situ adalah Bani Yakub. Maka kemudian ketika Bani Yakub ini, Bani Israel ini telah dibelakangi oleh Allah,
Allah mendatangkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyeru kepada Bani Israel agar ikut menjadi makmum, menjadi pengikut kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kerajaan itu telah diambil, diberikan kepada bangsa lain. Makanya kerajaan Islam itu masih sampai hari ini. Kalau kerajaan Kristen mana kerajaan Kristen? Kerajaan Paulus itu mana kerajaan Paulus? Gak ada. Kerajaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih berdiri dengan kokoh sampai hari ini. Kerajaan Bani Israel akan diambil, kerajaan Daud akan diambil, kerajaan Yehuda akan diambil, diberikan kepada dia yang berhak, yang akan menegakkan hukum-hukum kepada seluruh bangsa-bangsa. Dan kerajaannya sudah 1400 tahun sampai hari ini masih berdiri dengan kokoh dan sangat disegani oleh seluruh bumi. Itu fakta. Maka Allah menyeru kepada Bani Israel, ya ahlal kitab, wahai orang-orang Yahudi, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Telah datang Nabi Muhammad untuk kalian. Demikian. Terima kasih. Iya, TikTok silakan. Oke, baik, luar biasa apa yang dikatakan oleh Bang Juma ya. Jadi begini Bang Juma, berkaitan tentang hak keselamatan, berkaitan tentang hak kerajaan di situ, Yesus tidak berbicara tentang kerajaan duniawi. Jadi kedatangan Yesus ke dunia ini tidak mau menyelamatkan berkaitan tentang kerajaan duniawi, tetapi yang dimaksud hak keselamatan di situ, tentang kerajaan di situ, berbicara tentang kerajaan surgawi. Jadi berkaitan tentang keselamatan untuk memperoleh surga itu telah dicabut. Jadi saya sudah katakan tadi bahwasan yang mencabut hak keselamatan tentang surga itu Yesus, bukan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala mencabut hak keselamatan dari orang Yahudi lalu diberikan kepada orang Islam, ya boleh, monggo-monggo aja. Tetapi yang menjadi persoalan di sini, Yesus mencabut hak keselamatan itu akan diberikan kepada bangsa-bangsa, tetapi dengan syarat. Syaratnya apa? Berikan dirimu dibaptis. Yang kedua, jadikanlah Injil sebagai jalan kebenaran. Kalau dua syarat ini sudah kamu penuhi, maka hak keselamatan yang dicabut daripada Bani Israel ini, kamulah yang akan mendapatkannya. Yang menjadi persoalan di sini, apakah umat Islam mendapatkan? Tidak. Apakah umat Islam memberikan dirinya dibaptis? Enggak. Apakah umat Islam menjadikan ini sebagai jalan kebenaran? Tidak. Berarti yang dicabut Yesus tadi diberikan kepada siapa? Diberikan kepada orang yang memberikan dirinya dibaptis. Siapa? Orang Kristen. Lalu yang berikutnya saya ingin mengatakan kepada Bang Juma dan juga teman-teman di sini, Paulus itu dia melakukan segala perbuatan dia itu atas perintah Yesus. Yesus sudah mengatakan kepada Ananias bahwasan Paulus ini akan dijadikan sebagai alat untuk memberitakan namanya kepada bangsa-bangsa. Dan terbukti Paulus melakukan itu. Ketika malaikat mengatakan Yesus adalah Tuhan, Paulus juga mengatakan Yesus adalah Tuhan. Malaikat mengatakan Yesus Tuhan itu di Lukas 2 ayat 11. Lalu ketika Paulus memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain, memberitakan kabar baik kepada bangsa lain berkaitan tentang Yesus itu, apakah dia berbeda dengan apa yang diberitakan oleh para rasul? Tidak ada. Ketika para rasul memberitakan bahwasan Yesus adalah Tuhan, maka dia juga memberitakan kepada bangsa lain bahwasan Yesus adalah Tuhan. Para rasul sumber dari mana Yesus adalah Tuhan? Lukas 2 ayat 11, malaikat yang mengatakan Yesus Tuhan. Jadi apa yang diberitakan oleh Paulus dengan apa yang diberitakan oleh para rasul, termasuk Petrus ataupun Yohanes, tidak ada bedanya. Mereka sama-sama memberitakan Yesus adalah Tuhan. Tetapi hanya berbeda tugas mereka itu berasal dari Yerusalem, tetapi tugas Paulus itu diperuntukkan kepada bangsa-bangsa lain. Nah, bangsa-bangsa lain itu siapa? Ya kami orang Indonesia. Nenek moyang kami dulu, apakah mereka goim? Ya mereka goim. Lalu mereka mengenal Tuhan dari mana? Dari Paulus. Paulus mendapat amanah dari siapa? Dari Yesus. Yesus memberikan amanah kepada dia untuk memberitakan nama dia. Jadi yang menggenapi janji Allah siapa? Orang Kristen. Jadi harapan saya kepada teman-teman muslim ini, bahwasan kalian itu harus kembali kepada ajaran yang sebenarnya, yaitu ajaran Yesus Kristus.
Karena hanya Yesus yang bisa mencabut hak keselamatan daripada bangsa lain lalu dipindahkan kepada bangsa lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah bisa mencabut hak keselamatan itu dari bangsa lain lalu dipindahkan kepada bangsa lain. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah mencabut hak keselamatan diberikan kepada Bani Israel lalu diberikan kepada Bani Arab? Tidak ada. Hanya Yesuslah manusia satu-satunya, hanya Yesuslah Tuhan satu-satunya yang mencabut hak keselamatan itu dari bangsa Israel lalu diberikan kepada bangsa yang memberikan dirinya untuk dibaptis. Lalu saya akan mempersoalkan tentang waktu habis ya. Saya tanggapi, Saudara Mei, saya tanggapi. Silakan Bang, silakan. Ya. Silakan Bang, silakan. Tolong Anda renungkan setelah ucapan pertama kali saya keluar terlontar dari mulut saya ini sampai saya mempersilahkan kepada saudara. Di dalam kitabnya orang Yahudi ketika bercerita nubuat, aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri yang membawa mereka ke tanahnya. Aku akan menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Ini nubuat. Allah akan mengumpulkan kembali orang Israel untuk menuju kepada Yerusalem, tanah yang dijanjikan. Yeskel 37:21. Katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan, sesungguh aku menjemput orang Israel dari tengah-tengah bangsa kemana mereka pergi. Aku akan mengumpulkan mereka dari segala penjuru dan akan membawa mereka ke tanah mereka. Yang ketiga, Ulangan 30 nomor 3 sampai nomor 5. Maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Elohim telah menyerahkan engkau. 1, 2, 3. Poin yang Anda harus tahu, nubuatan Tuhan akan mengumpulkan orang-orang Israel, Bani Israel Adayanois, kembali kepada tanah Israel itu sendiri. Lalu kemudian Tuhan mengatakan begini, dengarkan baik-baik. Yesaya 52 nomor 1. Terjaga-jagalah, kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian, hai Sion. Kenakanlah pakaian kehormatanmu, hai Yerusalem, kota yang suci, sebab tidak seorang pun yang tidak bersunat atau yang najis akan masuk ke dalammu. Kira-kira ketika kemudian nubuatan ini tergenapi, Tuhan mengumpulkan Bani Israel kemudian datang berkumpul berbondong-bondong dari segala penjuru bumi untuk masuk ke tanah Yerusalem. Apakah orang Kristen ikut bersama dengan mereka? Ingat sekali lagi, hai Yerusalem, kota yang suci, sebab tidak seorang pun yang tidak bersunat atau yang najis akan masuk lagi ke dalammu. Sedikit lagi supaya Anda bisa paham lebih jauh. Tuhan di dalam kemurkaannya kepada Bani Israel, di dalam Yehezkiel 44 nomor 9, nomor 7 sampai nomor 9, jelas sekali Tuhan di sana mengatakan begini. Sebab oleh karena itu, beginilah firman Tuhan, tidak seorang pun dari orang-orang asing yang hatinya dan daging kulupnya tidak disunat boleh masuk ke dalam tempat kudusku. Ya, setiap orang asing yang ada di tengah-tengah orang Israel. Ingat Bung, Anda bukan Bani Israel. Nah, sekarang pertanyaan saya, ketika Tuhan mengumpulkan Bani Israel seluruh bumi, ingat nubuatan yang tadi? Nubuatannya jelas. Aku akan mengumpulkan seluruh Bani Israel yang telah kuserahkan kepada seluruh penjuru bumi. Di dalam Yesaya 11 nomor 12, Tuhan akan menaikkan suatu panji-panji bagi bangsa-bangsa. Tuhan akan mengumpulkan orang-orang Israel yang terbuang dan akan menghimpun mereka, orang-orang Yehuda yang berserak dari keempat penjuru bumi. Dan yang masuk ke sana adalah hanya orang-orang yang bersunat, orang-orang yang kemudian tidak najis. Pertanyaan saya, apakah orang-orang Kristen pemakan babi tidak bersunat ini akan dikumpulkan satu gembala dengan orang-orang Israel? Coba Anda jawab, bantah dalil itu. Itu nubuatan. Kalau kami umat Islam ketika dikumpulkan Bani Israel dengan pola yang tadi, kami sunat. Oke, baik. Silakan. Oke, saya akan jawab ya. Baik, saya akan jawab. Ini berbicara tentang sunat ya. Berbicara tentang sunat artinya berbicara tentang perjanjian kekal antara Allah dengan Abraham.
Kira-kira umat Islam ini masuk dalam kategori pelanggar perintah Tuhan atau tidak? Kira-kira apakah orang Kristen masuk dalam kategori pelanggar perintah Tuhan atau tidak? Jadi Tuhan sudah menetapkan bahwasan bait Allah itu tidak boleh dimasuki orang-orang yang tidak bersunat. Saya sepakat dengan Bang Juma, saya setuju bahwasan bait Allah itu orang yang tidak bersunat tidak boleh masuk. Karena itu sudah ditegaskan oleh Tuhan. Lalu apakah orang Arab, orang Islam ini bersunat, apakah mereka boleh masuk atau tidak? Saya katakan orang Islam tidak akan boleh masuk ke dalam bait Allah. Apa alasannya? Karena perjanjian antara Tuhan dengan Abraham itu berkaitan tentang sunat itu. Sunat itu dibolehkan hanya kepada keturunan Abraham secara biologis. Boleh disunat kepada bangsa lain kecuali babu. Babu yang dibeli daripada bangsa lain dijadikan babu di dalam keturunan Abraham, itu harus disunat. Yang menjadi persoalan di sini, Islam Indonesia, Islam Malaysia, kira-kira mereka ini keturunan Abraham atau tidak? Mereka bukan keturunan Abraham. Orang Arab, mereka keturunan Abraham atau tidak? Mereka keturunan Abraham, karena mereka mengklaim bahwasan mereka itu keturunan Ismail. Saya akui bahwasan orang Arab itu bersunat, mereka keturunan Ismail secara biologis. Yang menjadi persoalan ini orang Indonesia, Malaysia ini, Anda bersunat ini apakah Anda ini keturunan Abraham atau tidak? Perjanjian kekal antara Tuhan dengan Abraham itu, boleh disunat itu hanya keturunan Abraham secara biologis. Arab secara biologis, Israel secara biologis. Indonesia apakah biologis? No! Lalu bolehkah Islam Indonesia masuk ke dalam bait Allah? Tidak boleh. Pembangkang perintah Tuhan. Nah sekarang orang Kristen, apakah kami boleh nggak masuk ke dalam bait Allah? Tidak boleh. Apa alasannya? Memang orang yang tidak bersunat itu tidak boleh masuk ke dalam bait Allah. Lalu apakah kami tidak bersunat? Apakah kami salah? Tidak. Sunat itu diperuntukkan hanya kepada keturunan Abraham, Ishak dan Yakub secara biologis. Hukum sunat adalah hukum lahiriah. Hukum lahiriah itu dikonfirmasikan Tuhan kepada Daud di Mazmur Daud 147 ayat 9 sampai 20. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Berarti kami sebagai orang Kristen tidak menyunatkan diri kami taat kepada perintah Tuhan. Bahwasanya hukum sunat itu tidak boleh kepada bangsa lain. Kami adalah bangsa lain, kami bukan orang Israel. Jadi kalau kami tidak bersunat, tidak boleh masuk di dalam bait Allah, benar, saya setuju. Tetapi menjadi persoalan apakah Muslim Indonesia yang bersunat ini boleh masuk dalam bait Allah? Tidak boleh. Kalian pembangkang pembangkang perintah Tuhan. Orang Arab bersunat boleh masuk, saya katakan boleh. Orang Arab yang Islam boleh masuk ke dalam bait Allah, boleh. Karena mereka mengklaim diri mereka sebagai keturunan Ismail. Yang menjadi persoalan ini Islam Indonesia boleh itu tidak? Tidak boleh. Lanjutkan Bang Juma. Oke, ya, karena itulah kemudian tema kita pilih. Apakah Yesus itu untuk seluruh umat manusia atau bukan? Atau baginda Rasulullah Muhammad SAW itu untuk seluruh umat manusia? Yes, betul. Dan memang dikatakan begitu. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Itu jelas. Perintah Rasulullah Muhammad SAW kemudian untuk kepada seluruh umat manusia. Tidak lagi berbicara mengenai keturunan. Kalau yang berbicara keturunan itu adalah Bani Ishak. Ketika ajaran datang kepada Bani Ishak hanya kepada keturunan Bani Israel. Yes, betul. Tapi ketika ajaran itu datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, tidak untuk satu golongan, tapi seluruh umat manusia. Justru ini yang kita bahas saat ini. Sedangkan kemudian Tuhan murka kepada orang-orang yang tidak bersunat. Kami bersunat. Yang saya jadikan yang saya sampaikan kepada saudara tadi adalah nubuatan yang terjadi kepada bangsa Israel. Ini bukan kepada kami umat Islam, bukan. Ini untuk Bani Israel, orang Israel yang berserak kemana-mana, yang diterangkan di dalam Yeremia 50:17, yang diterangkan di dalam Ulangan, berserak kemana-mana. Keempat penjuru bumi itu akan dikumpulkan kemudian oleh Allah
masuk ke dalam tanah Yerusalem. Kalau umat Islam tidak ada masalah. Kami tidak masuk dalam golongan Bani Israel. Yang bermasalah ini Anda. Anda mengaku masuk dalam golongan mereka. Anda mau kemana? Pada saat Tuhan kemudian menyeru dan menghimpun semua Bani Israel harus berkumpul pada tempat, satu titik tempat yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Sedangkan Paulus di dalam Kisah Para Rasul 21 sampai 21 data nomor 28 dikatakan begini. Hai orang-orang Israel, tolong, inilah orang yang di mana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat dan tempat ini, dan sekarang ia membawa orang-orang Yunani pula ke dalam bait Tuhan dan menajiskan tempat suci kita. Malah mereka bersumpah tidak akan makan dan tidak akan minum sebelum membunuh Paulus. Apa yang menyebabkan Paulus ingin dibunuh oleh orang Yahudi? Apa? Karena membiarkan orang Kristen masuk ke tempat suci mereka. Kitab Anda yang menerangkan itu. Jelas sekali. Nah, ketika nubuatan ini ada, kami umat Islam tak ada masalah. Yehezkiel 11:17. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Elohim, aku akan menghimpun kamu dari bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri di mana kamu bersera, dan aku akan memberikan kamu tanah Israel. Kedua, aku akan membawa mereka keluar dari tengah-tengah bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya kembali. Aku akan menggembalakan mereka atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Yeskel 37:21, katakanlah kepadanya, beginilah firman Elohim, sungguh aku menjemput orang-orang Israel dari tengah bangsa-bangsa kemana mereka pergi. Aku akan mengumpulkan mereka dari segala penjuru bumi dan akan membawa mereka ke tanah mereka sendiri, yaitu Yerusalem. Sayangnya kemudian Anda akan dipagari dengan pagar tembok. Yesaya 52 nomor 1, terjaga-jagalah, kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian hai Sion, kenakanlah pakaian kehormatanmu hai Yerusalem, kota yang kudus, sebab tidak seorang pun yang tidak bersunat atau yang najis akan masuk lagi ke dalammu. Lalu orang Kristen mau kumpul di mana, Mas Bro? Ketika Tuhan sedang menjalankan penggenapan daripada nubuatannya, seluruh Bani Israel akan dikumpul ke tanah Yerusalem yang ditunjukkan oleh Tuhan. Kristen mau ikut ke sana, gitu maksudnya. Mau ngapain Kristen? Gak boleh masuk ke tempat sana. Jangankan masuk ke dalam tempat suci, ke tanah Yerusalem aja haram hukumnya orang Kristen itu masuk. Lalu mau kemana ngumpulnya orang Kristen ini? Mau ke tanah suci Mekah juga nggak bisa, karena orang yang tidak bersunat juga nggak boleh masuk ke sana. Orang Kristen juga nggak boleh masuk ke sana. Mau kemana Yerusalem? Mereka juga orang Kristen nggak bisa ke sana. Lalu mereka dikumpulkan kemana? Begitu mereka datang, apa kata Yesus? Yuk, enyahlah daripadaku, engkau semua pembuat kejahatan. Satu poin terakhir dari saya buat Anda, untuk Anda tanggapi. Di dalam kitabnya orang Yahudi ada hal yang sangat menarik. Yehezkiel 44 nomor 7 sampai nomor 9. Saya bacakan. Yang membiarkan orang-orang asing, yaitu orang-orang yang tidak bersunat hatinya maupun yang tidak dipotong nonotnya, masuk dalam tempat kudusku. Dan dengan kehadiran mereka, orang-orang ini telah menajiskan tempat suciku. Waktu kamu mempersembahkan santapanku, yaitu lemak dan darah. Dengan berbuat begitu, dengan melakukan hal itu, kamu lebih mengingkari perjanjianku daripada dengan segala perbuatanmu yang keji yang sudah-sudah. Jelas di sini. Dengan mengambil dan memasukkan orang-orang yang tidak bersunat ke dalam Yerusalem, ke tempat kudusnya, ke tempat sinagoge, tempat mereka menyembah Elohim, maka Tuhan mengatakan, kekejian-kekejian yang kamu lakukan wahai Bani Israel, belum apa-apa dibandingkan kekejian memasukkan orang yang tidak bersunat ke dalam tempat suciku.
Kamu tidak memelihara barang-barangku yang kudus. Kamu mengangkat mereka untuk memelihara kewajiban terhadap aku dalam rumah kudusku. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan. Tidak seorang pun dari orang-orang asing yang hatinya dan nonotnya tidak dipotong sedikit boleh masuk dalam kerajaan ke tempat kudusku. Ya, setiap orang asing yang ada di tengah-tengah orang Israel tidak boleh. Jadi kemana perginya orang Kristen ini nanti? Saudaraku meme bos, adalah lebih baik Anda jadikan satu kota, apakah itu di Papua, atau di Manado, atau di Ambon, atau di mana saja yang Anda suka. Masya Allah, subhanallah. Syukran Adinda. Syukran. Anda jadikan satu tempat untuk kalian kumpul di sana. Kumpul aja di sana. Karena jangan pernah mimpi mau satu kawanan dengan Bani Israel. Jangan. Makanya kehadiran saya hanya untuk membantu saudara, untuk memahami bahwa kalian bukanlah Bani Israel yang akan dihimpun satu kerumunan dengan Bani Israel. Karena mereka Bani Israel adalah bangsa pilihan dan memang hanya untuk dia, keturunan dia, bukan yang lain. Ada ajaran datang untuk saudara, yaitu kaffatan linnas litubayyina linnas, yaitu ajaran Islam. Hanya ajaran Islam yang menjadi solusi. Anda sudah di Yerusalem, sudah mengunci diri, tidak boleh orang lain masuk ke dalam, hanya bisa mereka. Tapi Arab Saudi, siapapun yang kemudian memahami Allah satu-satunya Tuhan pencipta dan bumi, dan baginda Rasulullah Muhammad SAW itu adalah utusannya, siapapun dia, apapun rasnya, apapun sukunya, apapun bahasanya, apapun bangsanya, boleh dengan indahnya dan mudahnya menuju ke sana. Subhanallah. Itu yang perlu saudara pahami, saudara memes. Ingat PR-nya tadi, siapa orang Parisi yang keluar meninggalkan Yerusalem, yang mendirikan sebuah agama yang dikatakan oleh sebagai penghuni neraka. Silakan. Oke, baik. Sebelum saya menjawab pertanyaan, saya ingin mengucapkan satu kata dengan mengatakan meledak. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi begini Bang Jum. Oke, saya lanjutkan. Oke. Jadi begini Bang Juma. Ketika Bang Juma mengatakan bahwasan Tuhan akan mengumpulkan bangsa-bangsa Israel yang berserak di seluruh dunia itu, lalu dikembalikan ke Yerusalem, saya mengatakan, saya aminkan itu benar. Lalu Tuhan menetapkan bait Allah itu bahwasan tidak boleh orang yang tidak bersunat masuk ke dalam bait Allah itu. Saya aminkan benar. Tetapi itu adalah masa lalu. Tetapi itu berbicara tentang Israel masa lalu yang belum dicabut hak keselamatannya. Jadi tidak lagi berbicara tentang Israel zaman sekarang, yaitu Israel orang Kristen. Karena bagi Yesus, keselamatan itu tidak tertuju kepada bait Allah. Tidak. Yesus mencabut hak keselamatan daripada orang Israel itu, lalu diberikan kepada bangsa lain itu. Tidak berfokusan bahwasan keselamatan itu harus datang kepada bait Allah, lalu kalian akan diselamatkan. Tidak. Tetapi Yesus mengatakan di Yohanes 4 ya, ayat 21 sampai habis saya bacakan ya. Percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Dengar baik-baik ya teman-teman ya. Israel yang dulu itu sudah selesai, sudah dicabut hak keselamatannya. Bait Allah zaman Yerusalem, bait Allah zaman Israel yang lama itu sudah selesai. Sudah dibongkar, tidak ada lagi. Sekarang itu adalah bait Allah yang baru adalah gereja. Israel yang baru adalah orang Kristen. Maka Yesus menegaskan tadi, saya baca ulang sekali lagi ya. Percayalah padaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah Bapa kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Jadi Israel yang baru ini, orang Kristen yang baru ini, Israel yang baru ini adalah orang Kristen itu, yang dikehendaki oleh Bapa itu adalah menyembah kepada dia, itu menyembahlah dalam roh dan kebenaran. Tidak harus datang kepada bait suci, tidak harus datang kepada bait Allah, lalu Anda menyembah, lalu Anda mengharapkan keselamatan di bait Allah. Tidak ada. Kalau
selalu mengharapkan keselamatan di Bait Allah itu adalah Israel zaman dulu yang sudah selesai, yang sudah dicabut keselamatan, itu sudah selesai mereka. Kita berbicara sekarang itu Israel zaman now, Israel zaman sekarang, Israel yang diberikan keselamatan dari Yesus secara langsung, Israel yang diinginkan penyembahan, yang diinginkan Tuhan itu secara langsung, yang diinginkan oleh Bapa. Bahwasan menyembah Bapa itu bukan di Yerusalem dan bukan juga di gunung ini, tetapi menyembahlah Dia dalam roh dan kebenaran. Berarti kamu menyembah Tuhan itu bukan berfokus kepada Bait Allah, tetapi menyembah Tuhan itu di mana-mana. Tuhan itu bukan tinggal di Bait Allah. Tuhan itu berada di mana-mana. Tidak perlu kamu datang ke Bait Allah. Tuhan tidak perlu kamu datang harus ke Mekah. Tidak perlu. Kamu berdoa di mana-mana, kamu bisa menyembah kepada Tuhan. Jadi jangan berfokus kepada Bait Allah, jangan berfokus kepada Ka'bah yang ada di Mekah. Bukan di situ, bukan tata Tuhan di situ, bukan. Tata Tuhan itu ada di surga yang tidak bisa dijangkau oleh manusia. Jadi kamu sebagai manusia yang punya akal, berdoalah kepada Tuhan yang bertata di atas itu dari berbagai macam arah, dari berbagai macam penjuru dunia. Bukan berfokus kepada satu rumah ibadah, bukan. Jadi Bait Allah yang baru itu adalah gereja. Bait Allah yang dulu itu sudah selesai. Bait Allah yang lama sudah selesai. Israel yang dulu sudah selesai. Sekarang Israel yang baru orang Kristen. Paham ya? Saya lanjutkan lagi. Berkaitan tentang keselamatan, saya sudah katakan kepada Bang Juma, bahwasan Muhammad itu tidak akan bisa menggenapi janji Allah karena dia bukan keturunan Yitzhak. Dia keturunan Ismail. Ismail tidak dijadikan pintu iman, tetapi Yitzhak dijadikan pintu iman. Maka anak cucunya daripada Ismail juga datang kepada Bait Allah. Mereka mengenal Tuhan harus datang kepada Bait Allah, bukan kepada Ka'bah. Kita baca di Yesaya 60 ayat 3 ya. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepadamu, dan raja-raja kepada cahaya yang diterbitkan bagimu. Bangsa-bangsa ini siapa kita lihat nanti. Yesaya 60 ayat 6. Masya Allah, akhi Tony. Barakallah. Meledak. Tenang aja, lanjut Meme Bos. Oke, saya lanjutkan ya. Ada gua, tenang. Lanjut, Lu teman gua. Lanjut. Oke, saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan. Jadi, karena Ismail itu tidak dijadikan sebagai pintu iman bagi seluruh umat manusia, makanya anak-anaknya Ismail itu disuruh datang ke Yerusalem, disuruh datang ke Bait Allah. Apa buktinya? Kita lihat anak-anak Ismail ya. Di Yesaya 60 ayat 6. Sejumlah besar unta akan datang menutupi daerahmu. Unta-unta muda dari Midian. Masya Allah, barakallah. Oke, saya Lanjut Oke, Meme saya Bos. lanjutkan. Jangan gemetar, jangan gemetar, Meme Bos. Tenang, jangan gemetar. Lanjut. Enggak, maksudku ketika saya memaparkan biar tidak ada suara bising. Saya lanjutkan ya. Kenapa Muhammad itu tidak bisa menggenapi janji Allah? Karena memang pintu iman itu tidak ditetapkan melalui Ismail. Dan terbukti anak cucu Ismail juga datang kepada orang Israel. Datang ke Bait Allah. Apa buktinya? Di Yesaya 60 ayat 6. Sejumlah besar unta akan datang menutupi daerahmu. Unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba. Yesaya 60 ayat 7. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadamu. Di sini tuh bangsa Midian, bangsa Nebayot ini adalah anak cucunya daripada Ismail. Mereka aja datang kepada Israel untuk mengenal Tuhan. Kenapa mereka harus datang kepada Bani Israel? Karena memang pintu iman itu tidak ditetapkan melalui Ismail. Nah, kami sebagai bangsa Goim, untuk mengenal Tuhan kemana? Kami datang kepada Bani Israel. Orang Israel datang kepada siapa? Datang kepada Bani Arab. Apakah Bani Arab Bani yang dijanjikan Tuhan? Enggak. Bani Arab itu Bani yang tidak dijanjikan Tuhan berkaitan tentang pintu iman. Karena Bani Arab itu adalah keturunan Ismail. Keturunan Ismail itu tidak dijadikan sebagai pintu iman. Juma. Jadi menjadi persoalan di sini, Bang Juma ini menyembah kepada Tuhan yang mana? Tidak mungkin menyembah kepada Tuhan dan para nabi yang ada di dalam Alkitab. Bang Juma ini sudah pasti menyembah kepada ala-ala lain seperti yang dijelaskan Tuhan kepada Musa di Keluaran 20 bahwa jangan engkau menyembah kepada ala-ala lain.
Nah, ini masuk kategori. Bang Juma masuk kategori penyembah ala-ala lain. Paham ya Bang Juma ya? Bang Juma itu masuk kategori penyembah ala-ala lain. Silakan Bang Juma. Oke. Moderator, ini besok kan saya mau kerja ini, jadi sebentar lagi saya closing ya. Oke. Meme Bos, Anda telah membawa data tadi. Dek. Ya saya 60 yang Anda bawa barusan. Data nomor 7 itu jelas sekali ya, bahwasanya segala domba, Nebayot, Kedar akan terhimpun kepadamu. Pertanyaan saya sekarang ini adalah, kemana keturunan Ismail? Ingat, Kedar itu adalah anak pertama Nabi Ismail. Anak kedua, Nebayot anak pertama oleh Nabi Ismail. Nah, ketika dikatakan segala domba, kambing domba terhimpun dari keturunan Nebayot dan keturunan Kedar, itu sekarang di mana kejadiannya? Masya Allah, subhanallah, Allahu Akbar, la khala wa la quwata illa billah. Suara saya kedengaran, suara kedengaran. Nah, kemana perginya domba-domba keturunan Kedar dan juga Nebayot itu dihimpun setiap tahun di mana? Di Vatikan, di Israel, di Yerusalem atau di mana? Jadi penggenapan itu sangat jelas adanya. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang tadi yang saya jelaskan kepada saudara Meme Bos, Rasulullah Muhammad SAW dikatakan, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas, semua manusia. Kaffatan linnas, litubayyina linnas. Sementara Yesus mengatakan, Matius 15 nomor 24, apa yang dikatakan? Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Masya Allah, subhanallah, Allahu Akbar. Kita lanjut ya. Jangan lanjut ya. Oke. Kemudian saudara Meme Bos, saya katakan lagi kepada saudara, ketika Tuhan di dalam kitab Yeremia, Yehezkiel bersumpah akan mengumpulkan kembali keturunan Bani Israel yang sudah berserak ke 4 penjuru bumi, dia akan mengatakan itu, aku akan menghimpun semua satu gembala dan menempatkan mereka kemudian di tanah Israel yang telah dipilih oleh Tuhan. Tuhan mengatakan, Yesaya 52 nomor 1, orang yang tidak bersunat tidak boleh masuk ke Yerusalem. Tidak boleh masuk ke Yerusalem. Yehezkiel 44 nomor 9, orang yang tidak bersunat nggak boleh masuk ke bait suci. Bahkan di ayat 7-nya dikatakan bahwasanya engkau telah melakukan kekejian-kekejian. Engkau telah melakukan kekejian-kekejian. Masya Allah ya Rabbi ya, Masya Allah. Engkau telah melakukan kekejian-kekejian. Dan kekejian yang paling dibenci oleh Allah adalah mereka memasukkan orang-orang yang tidak bersunat ke dalam sinagoge, ke tempat sucinya. Jadi kalau orang Israel dihimpun oleh Allah, berkumpul di Yerusalem, di tempat yang dijanjikan, mereka adalah pelaku-pelaku Taurat, mereka yang bersunat. Lantas teman-teman Kristen dikumpul di mana? Kalau kami umat Islam mau dikumpul di sana juga boleh. Kami menyembah kepada esensi yang satu, yang kami sebut Azza wa Jalla, Subhanahu wa Ta'ala, Maha Suci, Maha Tinggi, yang datang menyatakan diri kepada Abraham alaihissalam, kepada Nabi Musa, kepada Yakub, kepada Salomo, kepada Daud, kepada Yesus. Itu Tuhan kami. Kami dihimpun di sana satu kawanan, nggak masalah. Bahkan sampai hari ini orang Yahudi ketika mereka mau beribadah, mau melakukan tefillah, tidak ada masjid, mereka tidak ada sinagoge, mereka ke masjid, mereka tidak ke gereja. Nah, kalaupun itu tidak terjadi, umat Islam ada tanah Mekah, tanah suci. Nah, sekarang orang Kristen ini mau kemana? Ke Riau, ke Siak, kumpul di Siak. Oke, saya kira itu ya, saudara Meme. Pertanyaan saya tadi di awal, tunjukkan satu orang Farisi yang dinubuatkan oleh Yesus dalam Matius 23 nomor 15, yang dikatakan, ya Allah ya Karim, Masya Allah, Subhanallah, Allahu Akbar. Yang dinyatakan kemudian di dalam kitab saudara Matius 23 nomor 15, ada ahli Taurat, orang Farisi menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, kemudian mentobatkan orang masuk ke dalam agamanya, dan kemudian membuat mereka 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Tolong tunjukkan
satu orang Farisi yang mendirikan satu agama di luar Yahudi. Ingat, di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Sebenarnya open kamera itu nggak bagus loh, karena aku tunjuk-tunjuk guruku semua gini. Ini nggak sopan. Jadi gini aja ya. Gini aja ya. Di situ dikatakan bahwasanya ya, di situ dikatakan di dalam ganggu konsentrasi saya ini. Allahu Akbar, Masya Allah. Allahu Akbar. Jadi dikatakan bahwasanya di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, orang-orang Yahudi mengatakan bahwasanya inilah Paulus, orang yang setimpal setara dengan penyakit sampar, yang telah menyesatkan banyak orang Yahudi di tempat yang berada, dan dia adalah tokoh dari Nasrani. Subhanallah. Tergenapi orang Farisi yang dianggap sebagai penyakit sampar yang telah menyesatkan orang Yahudi disebut dari sekte Nasrani adalah Paulus laknatullah alaih. Kalau bukan dia, kita minta pertanggungjawaban saudara sebagai seorang Kristen. Tunjukkan kepada kita siapa orang Farisi yang mendirikan sebuah agama di luar Yahudi. Ingat saudaraku, saudara sudah mengakui bahwa Anda bukan dari sana. Anda adalah Yahudi baru, Anda adalah Israel baru, Anda adalah Yerusalem baru. Berarti memang betul Anda bertentangan dengan Israel Bani Yakub. Demikian sementara. Sip, Balami. Lanjut. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi begini, saya sudah katakan tadi bahwasan Kristen itu kan Israel yang baru. Gereja itu adalah bait Allah yang baru. Kenapa saya harus mengatakan demikian? Pertama, kenapa saya harus mengklaim bahwasan Kristen adalah Israel yang baru? Tunggu dulu, Ahisugi kemana? Ahisugi kemana? Terpental mungkin Bang. Terpental? Enggak, iya. Oke, lanjut. Lanjut. Oke, saya lanjutkan ya. Kenapa saya mengatakan bahwasan Kristen itu adalah Israel yang baru? Karena memang hak keselamatan itu. Oke, saya lanjutkan ya. Kenapa saya mengatakan bahwasan Kristen itu adalah Israel yang baru? Karena alamak. hiburan itu. Anggap aja mantap. Oke, mantap. Saya lanjutkan ya. Yoi. Kenapa saya mengatakan bahwasan Kristen itu adalah Israel yang baru? Karena memang Yesus telah mencabut hak keselamatan itu dari Israel yang lama itu, lalu dia memberikan kepada Israel yang baru. Israel yang baru ini siapa? Ya, orang Kristen. Itu yang pertama. Yang kedua, bait Allah yang lama itu sudah selesai. Yang ada itu adalah bait Allah yang baru yang disebut dengan gereja. Yesus sudah menegaskan di Yohanes 4 tadi bahwasan kamu tidak akan berdoa lagi di gunung ini dan juga di Yerusalem. Bait Allah yang lama itu di Yerusalem, tidak ada lagi. Yesus mengatakan tidak ada lagi kamu akan berdoa di Yerusalem, tidak ada lagi di bait Allah, tidak ada lagi. Tetapi kamu akan berdoa kepada Bapa itu dalam roh dan kebenaran, sebab itu yang diinginkan oleh Bapa. Jadi Israel yang baru ini, orang Kristen yang baru ini diinginkan oleh Bapa adalah menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, bukan menyembah Dia di bait Allah yang ada di Yerusalem, bukan. Paham ya? Saya ulang sekali lagi ya. Yang diinginkan oleh Bapa kepada orang Israel yang baru ini menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, sebab Allah itu adalah roh. Jadi tidak perlu kamu bertumpukan kepada satu tempat lalu menyembah kepada Dia, karena Tuhan itu tidak bertata di salah satu tempat. Jadi apa yang dikatakan oleh Yesus ini memang masuk akal. Tuhan tidak mungkin bertata di bait Allah, Tuhan tidak mungkin bertata di Ka'bah ya. Jadi tidak mungkin. Jadi kita tidak perlu fokus ke sana. Kita cukup fokuskan ke hati kita. Maka itu sudah disebut moderator. Ini waktu saya sudah mepet ini. Kalau bisa sebentar lagi saya selesai ya. Waduh, baru aja gua kirimin lu.
Kecewa gua. Kerja. Tunggu dulu, Me. Itu lu koin dari siapa, Me? Meme. Buset meme. Siapa ngasih koin lu, Me? 3.200 loh, Me. Rekor. Berhadapan dengan saya, Me. Jangan lari dulu, Me. Belum berhadapan dengan saya. Nggak tahu juga siapa yang ngasih ini. Ya udah ucapin makasih lah. Lu pencet aja siapa yang ngasih lu, Me, sebanyak itu, Me. Lu aduh. Iya nggak tahu ya. Terima Lu kasih. sahabat Terima gue. kasih yang ngasih koin. Terima kasih. Lu sahabat gue, Me. Gue dukung lu di sini. Saya lanjutkan atau kita Lanjut. opening ini apa? Closing. Lanjut. Lu Me, lu santun, lu diapresiasi, Me. Lu santun, lu Iya, karena diapresiasi. dia baik makanya. Calon mualaf Iya, emang kalau gitu. bisa lanjutkan ya. Diapresiasi Jadi karena begini, saya Kristen sudah diakui Yerusalem baru gitu. Ya, lanjut. Jadi saya mengatakan begini ya, Kristen adalah Israel yang baru dan gereja adalah bait Allah yang baru. Itu yang diinginkan oleh Tuhan, karena memang rumah ibadah itu bukan harus berpatokan kepada bait Allah yang ada di Yerusalem, tetapi dia harus berada di mana-mana. Menyembah Tuhan itu tidak berfokus kepada bait Allah, tetapi di mana-mana kita boleh menyembah Tuhan. Nah, sekarang saya lari kepada Muhammad dulu ya. Iya, Jadi silakan. begini teman-teman ya. Silakan. Saya ingin mengatakan kepada kalian bahwasan Muhammad itu mendapatkan kabar keselamatan di dalam Gua Hira itu bukan berasal daripada Tuhannya para nabi yang ada di dalam Alkitab. Lalu Muhammad mendapatkan itu Tuhan yang mana? Iya, Tuhan-Tuhan lain, ala-ala lain. Bukan Tuhannya para nabi yang ada di dalam Alkitab, bukan Tuhannya Salomo, bukan Tuhannya Musa, bukan Tuhannya Abraham, bukan. Kenapa saya katakan bukan? Karena memang sudah saya katakan tadi bahwasan Tuhannya para nabi itu, dia tidak mau menyatakan keagungannya, tidak mau menyampaikan kabar baik itu melalui bangsa-bangsa lain ataupun melalui keturunan Ismail. Kalau Tuhan tidak mau menyatakan keagungan kepada keturunan Ismail, lalu Muhammad ini mendapatkan informasi keagungan Tuhan ini dari Tuhan yang mana? Ini yang menjadi persoalan. Ini yang menjadi persoalan ya. Kalau Yesus sudah pasti dia menggenapi janji Allah kepada Abraham. Dari Yesus seluruh kaum di muka bumi mendapatkan berkat. Benar. Dari zaman Yesus itu, bangsa-bangsa di muka bumi itu mengenal Tuhan. Siapa? Ya, orang Kristen. Tuhan yang mana? Tuhan yang ada di dalam Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Lalu Muhammad menggenapi janji Allah itu tidak? Tidak. Apakah dia masuk kategori? Tidak masuk. Dia dari Ismail, tidak masuk kategori. Yesus masuk tidak? Yesus masuk. Dia dari keturunan Ishak. Dari keturunan Ishak inilah Tuhan berinkarnasi menjadi manusia, lalu dia memberikan rahmatnya kepada seluruh manusia, dia memberikan kasih karunia-Nya kepada seluruh umat manusia dari keturunan Ishak. Apakah Tuhan mau berinkarnasi menjadi manusia melalui keturunan Ismail? Enggak mungkin. Ismail tidak dijadikan sebagai pintu iman kok, tidak ditetapkan. Bagaimana mungkin dia mau datang kepada keturunan Ismail? Jadi kalau ada nabi yang mengatakan bahwasan dia dari keturunan Ismail, lalu dia mengatakan bahwasan saya mengajarkan tentang Tuhan yang ada di dalam Alkitab, Tuhannya orang Yahudi, orang Israel, ya salah. Ya salah besar, saya katakan salah besar. Tetapi kalau Muhammad mengatakan bahwasan, ya saya ini penyembah Tuhan-Tuhan lain, benar. La haula wala quwata illa billah. Bang Ides Maaf, nanti, Me, maaf ya, Me. Maaf, Bang Me. Ides nanti jangan Ya. lupa tuh Bang Zuma dipajakin ya. Oke, saya lanjutkan ya. Tenang aja. Masya Allah. Oke, saya lanjutkan dikit lagi. Allahu Akbar. Oke, saya lanjutkan. Jadi begini, kalau Muhammad dia mengatakan dia menyembah kepada Tuhan yang para nabi yang ada di dalam Alkitab, itu salah. Dia harus mengatakan bahwasan dia itu penyembah Tuhan yang Tuhannya lain. Dia harus mengatakan bahwasan dia itu menyembah kepada Tuhan-Tuhan lain. Tidak mungkin dia menyembah kepada Tuhan yang para nabi dalam Alkitab. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena memang saya mengutip salah satu pendakwa yang hebat, yaitu salah satu adalah Zakir Naik. Dia mengatakan begini, nama Nabi Muhammad itu dinubuatkan di dalam kitabnya orang Hindu, yaitu Weda, dan juga kitab Avastar. Lalu Menahem Ali juga mengatakan demikian, bahwa nama Muhammad itu ataupun kriteria Muhammad itu dinubuatkan di dalam kitabnya orang Hindu. Berarti seharusnya itu Muhammad ini penggenapan dewa-dewa yang ada di dalam kitab para Hindu. Karena nama dia dinubuatkan di dalam kitab Hindu, kriterianya dinubuatkan di dalam kitab Hindu. Jadi kalau Muhammad menggenapi nabi-nabi yang ada di dalam Alkitab, ini salah.
Karena nama Muhammad tidak ada di dalam tidak ada di dalam kitabnya para nabi yang ada di dalam Alkitab. Justru nama dia ada di dalam kitab Weda, kitabnya orang Hindu. Jadi seharusnya Muhammad mengklaim bahwasan Muhammad adalah penggenapan dewa-dewa yang ada di dalam kitabnya Weda. Itu baru pas, Bang. Lanjutkan, Bang Juma. Oke, baik. Jadi Aku ketika tambahin bentar dulu. Aku tambahin. Ya udah Bang Zuma aja deh, Bang Zuma dulu. Enggak Oke. apa-apa. Oke, lanjut. habis saya. Iya, Jadi iya, gini, Ustaz. Bang Juma nanti coba lanjutkan dulu dengan masa sebentar ya, saya capek kali ini soalnya. Iya. Tapi nggak usah kemana-mana ya. Iya, saya masa sini. Saya jadi ingat anak Bata tadi siang. Capek katanya, stres. Oke, jadi terkait dengan pemahaman yang saudara bawa, pengakuan daripada guru saya Dr. Zakir Naik terkait nama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran memang sudah menerangkan lebih jauh. Apa yang dikatakan oleh Al-Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik. Wa ma kana li rasulin ay ya'tiya bi ayatin illa bi iznillah. Ini jelas itu. Fa idza jaa amrullah qudiya. Ya. Jadi Allah menerangkan, dan sesungguhnya telah kami utus beberapa rasul sebelum engkau, wahai Nabi Muhammad. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, dan di antara mereka ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Ada yang diceritakan, ada yang tidak diceritakan. Apa maksudnya? Ketika kemudian ada orang menemukan suatu nubuah di dalam sebuah kitab agama lain, sangat boleh jadi pada mereka juga ada nabi, ada rasul yang diutus oleh Allah. Wallahu a'lam bissawab. Kita tidak tahu. Walaqad arsalna rusulan min qablika minhum. Itu kata Allah. Jadi tidak ada masalah dengan itu. Yang bermasalah di sini adalah Paulus. Jangankan dinubuatkan oleh Nabi Ibrahim, Abraham, jangankan oleh Nabi Musa alaihissalam, jangankan oleh Nabi Daud, Yesus pun tidak pernah menceritakan tentang kerasulannya. Tetapi kalau menceritakan tentang datangnya sosok penyesat yang mengatasnamakan nama Yesus, yang mengatakan bertemu Yesus di padang gurun, yes, Yesus mengatakan itu. Tapi kalau mengatakan dia sebagai nabi palsu, yes, Yesus mengatakan itu. Namun ketika mengatakan seorang rasul tentang Paulus, Yesus tidak pernah sekalipun menceritakan tentang kerasulan Paulus. Ingat itu. Justru tadi yang saya katakan adalah, tunjukkan satu orang Farisi yang keluar dari Yerusalem mendirikan sebuah sekte selain Paulus. Dan sekte yang disebutkan oleh Yesus ini adalah pengikutnya adalah orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi tersebut. Ingat, ini sudah dihafalkan oleh semua netizen. Matius 7, nomor 21 sampai 23. Yesus mengusir orang-orang yang memanggil dirinya Tuhan. Yesus mengusir orang-orang yang bermujizat pakai namanya. Mengusir orang yang memanggil dirinya dengan Tuhan, bermujizat demi namanya, mengusir setan demi namanya. Jadi kalau ada orang yang Anda temukan atas nama Yesus, dalam nama Yesus, aku sembuhkan engkau, bala. Cing! Percayalah, orang itu salah satu dari yang akan diutus oleh Yesus, akan diusir, karena itu pengakuan Yesus. Jadi ketika kita berbicara tentang sesuatu, kita harus berdata, Bung. Kita jangan cuma berasumsi saja. Rasulullah Muhammad SAW menggenapi nubuatan yang diajarkan oleh kitab yang Anda pegang. Di dalam Yesaya 66, jelas di sana di data 23 dikatakan, bulan berganti bulan, sabat berganti sabat, maka seluruh manusia akan datang untuk sujud beribadah menyembah kepada aku. Apakah Paulus mengajarkan sujud dalam beribadah? Tidak. Yang mengajarkan sujud hanya baginda Rasulullah Muhammad SAW, dan seluruh penjuru bumi kemudian datang bersujud kepada Allah, menggenapi Yesaya 66:23. Sabat berganti sabat, bulan berganti bulan, tetapi semua manusia akan datang kepadaku sujud beribadah menyembah di hadapanku. Demikian firman Tuhan. Itu dia digenapi oleh siapa?
oleh umatnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Kristen ini mau kemana? Sujud kagak, masuk ke Yerusalem kagak bisa. Lalu Anda mengatakan dengan alasan Anda bahwa orang Kristen itu adalah apa? Yahudi baru, Yerusalem baru. Ini pola dari mana? Siapa yang ngajarin? Asumsi Anda itu liar kali loh. Masya Allah. Mana ada kemudian dikatakan bahwasanya ada yang dimaksud Yerusalem baru? Nggak ada. Yang dimaksud Yerusalem baru kalau ingin dipaksakan dalam kitab Wahyu itu adalah surga setelah kematian akan dibangkitkan lagi kota yang disebut dengan Yerusalem baru, dan itulah kehidupan setelah akhirat. Bukan Kristen, Bang. Coba dipahami dulu deh. Masya Allah. Jadi supaya kita tidak terlalu jauh melangkah, kita kerucutkan permasalahan kita. Tolong tunjukkan, ya tolong tunjukkan satu orang Farisi yang keluar dari Bani Israel yang kemudian mengajarkan suatu ajaran di mana mereka orang Romawi dan Yunani menjadi pengikutnya, menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat dari. Waduh, ini mamaknya anak-anak sudah datang, ini bahaya nih kalau begini. Jadi kalau misalnya 30% buat Bang Ibes. Lanjut. ya, jadi tolong tunjukkan kalau memang ada orang Farisi yang keluar dari Yerusalem mengajarkan sebuah agama selain Kristen, berarti nubuatan tentang orang neraka itu tidak berlaku kepada Paulus dan Kristen. Tapi kalau Anda tidak bisa menunjukkan adanya orang Farisi yang pengikutnya kemudian menjadi orang neraka, maka saya katakan yang menggenapi nubuatan Yesus tentang datangnya orang Farisi yang keluar menuju Romawi dan Yunani, mentobatkan orang Yunani dan Romawi menjadi orang neraka, maka jelas itu adalah Paulus dan Kristen.